Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yaakob Adil Marnatus Tumorang, D1 Channel 23084. Yang terhormat dosen pengampu Bu Silvi Laila Rami, STP MSc. Sini saya akan mempresentasikan tugas individu, yaitu teknologi fortifikasi dan suplementasi pangan, program fortifikasi pangan di India. Kita masuk latar belakang. Di India termasuk benua dengan populasi yang sangat banyak, yaitu 1,431 miliar jiwa pada 2003. Menghadapi tantangan besar dalam bidang kesehatan dan gizi, termasuk tingginya angka malnutrisi dan anemia terutama pada anak-anak dan perempuan usia produktif. Baik, rumusan masalah dan tujuannya itu bagaimana tingkat kebutuhan fortifikasi pangan di India dalam upaya mengatasi kekurangan gizi masyarakat. 2. Apa saja jenis pangan yang difortifikasi di India dan bagaimana efektivitasnya dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Yang ketiga, bagaimana keunggulan fortifikasi pangan di India. Yang keempat, tantangan apa yang dihadapi dalam implementasi program fortifikasi pangan di India, serta bagaimana peran pemerintah India dalam program tersebut. Tujuan dari presentasi ini itu untuk mengetahui program fortifikasi pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah India, beserta kebijakan dan peraturan yang berlaku di India. Tingkat kebutuhan fortifikasi pangan di India itu di India menghadapi krisis pangan serius yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, kemiskinan, lambatnya kinerja pertanian, pertumbuhan penduduk yang cepat, pengangguran, dan inflasi harga pangan. Dengan 24,5% populasi mengalami kekurangan gizi, India menanggung beban besar kerawanan pangan global. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah India mengembangkan skema fortifikasi pangan sebagai strategi penting yang menambahkan atau mengembalikan zat gizi yang hilang dalam proses pengolahan makanan guna memperbaiki status gizi masyarakat dan mengurangi malnutrisi. Jenis pangan yang difortifikasi India itu minyak kedelai. Fortifikasi minyak kedelai ini difortifikasi dengan vitamin A dan D2. Minyak kedelai yang difortifikasi telah menjangkau sekitar 41 juta orang dengan 73% dari minyak kedelai bermerek telah difortifikasi, memberi kontribusi signifikan terhadap asupan mikronutrien. Selanjutnya ke tepung terigu. Tepung terigu difortifikasi menggunakan mikronutrien seperti zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Tepung terigu difortifikasi didistribusikan setiap tahun yang membantu menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, susu. Susu difortifikasi dengan vitamin A dan D yang berperan penting dalam mendukung kesehatan mata, sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan tulang. Dengan fortifikasi ini, susu dapat membantu mengatasi defisiensi mikronutrien yang umum terjadi terutama di kalangan anak-anak dan wanita yang seringkali lebih rentan terhadap kekurangan gizi. Keunggulan dari fortifikasi pangan di India yaitu meningkatkan kesehatan kognitif dan ekonomi, terutama bagi anak-anak dan wanita rentan. Keunggulannya utama yang meliputi pencegahan penyakit, distribusi luas tanpa stigma, serta konsumsi mudah tanpa perlu edukasi tambahan. Didukung oleh peningkatan bioavailabilitas zat besi melalui senyawa seperti ferrous sulfate. Tantangannya itu meliputi rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan ketidakseimbangan konsentrasi industri, di mana banyak produsen kecil enggan berinvestasi karena biaya tambahan. Selain itu, distribusi yang terbatas terutama di daerah pedesaan menghambat permintaan dan pemahaman akan makanan bergizi, sementara infrastruktur yang lemah memperburuk kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga makanan fortifikasi sulit menjangkau semua konsumen secara efektif. Peran pemerintah India dalam program fortifikasi ini yaitu membuat program yang seperti NRHM, yaitu Misi Kesehatan Pedesaan Nasional, JSY Janani Suraksa Yojana, itu untuk memperbaiki infrastruktur kesehatan dan akses makanan bergizi. Pemerintahan ini menggunakan sistem distribusi publik yang menyediakan makanan fortifikasi bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta program ICEDS yaitu Integrated Child Development Service dan MDM Midday Meal untuk menjangkau kelompok rentan sehingga memperkuat upaya pengurangan malnutrisi mikronutrien secara efektif. Baik, kesimpulan dari presentasi ini yaitu
Program fortifikasi pangan di India menjadi strategi utama mengatasi kekurangan gizi mikro seperti anemia dan defisiensi vitamin A dan D. Dengan fokus pada bahan produk seperti minyak kedelai, tepung terigu, dan susu yang menjangkau jutaan yang termasuk anak-anak dan perempuan rentan. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan distribusi, dan kapasitas produksi lokal masih menghambat pelaksanaannya. Pemerintahan India berperan penting melalui kebijakan dan program distribusi publik serta kesehatan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas fortifikasi pangan. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sewaktunya, selamat pagi.